semua bercerita tentang ngerinya ketika sekelompok bocil saat mereka berubah menjadi sosok yang brutal dan sulit dikendalikan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun, terutama orang tua mereka sendiri. Cerita berawal dari suasana sepi di sebuah pedesaan di negara Inggris ketika sebuah keluarga akan mengunjungi rumah saudara mereka. Sebagai orang kota mereka jelas senang dong, tapi lain halnya dengan si ciwi bangor bernama Casey. Ia merasa bete karena rencana orang tuanya ini. Casey yang punya 2 adik jadi gagal berlibur bareng teman-temannya. Pertemuan 2 keluarga bahagia ini begitu ramai dan penuh kegembiraan karena rencananya mereka akan merayakan tahun baruan bersama-sama. Lalu di tengah kebahagiaan semua orang, adik Casey yang bernama Pauli merasa puyeng, semacam pengen muntah tapi bukan karena mabuk perjalanan. Singkat cerita, Casey masih saja terlihat bete ketika paman dan bibinya sedang kangen-kangenan dengan orang tuanya. Moodnya pun kian hancur oleh kelakuan para bocil riweuh, layaknya gerombolan anak tirek yang belum diberi makan. Tanpa ada yang sadar, si bocil Pauli sebenarnya sedang sakit. Bahkan semburan dari batuknya tadi adalah cairan aneh disertai dengan darah. Ibu Casey yang bernama Elaine kini sedang asik ngomongin caranya ngurus anak, berlandaskan standar parenting yang ia tiru dari video-video cikcok. Ia pun katanya sedang merasa bangga karena Pauli kini sudah bisa gosok gigi pakai 1 tangan. Casey baru tahu bahwa di rumah pamannya ternyata gak ada sinyal. Lalu paman Rob berkata bahwa mereka harus keluar dulu jika mau menggunakan HP di daerah ini. Elaine merasa kagum dengan keluarga kakaknya yang bernama Chloe yang bisa hidup bahagia tinggal di daerah susah sinyal. Tapi menurut Chloe lah kenapa harus bingung. Toh ia punya telepon rumah jika mau menghubungi seseorang. Chloe dan suaminya heran melihat anak bungsu mereka tiba-tiba berperilaku aneh. Dan ternyata si bocil bernama Lea ini katanya takut oleh kelakuan Pauli. Dirasa cuma kenakalan anak-anak saja, Chloe gak peduli dan menyuruh Lea untuk segera pelor saja. Tanpa ada yang sadar, penyakit yang dibawa Pauli kini sudah menular kepada Lea. Sementara Rob kini sedang membawa Casey ke sebuah lokasi yang ada sinyalnya. Casey senang dong karena ia bisa teleponan dengan bestinya daripada kumpul beruk bersama para orang tua. You better not be this useless tomorrow. Sebelum pada tidur, Chloe dan Rob mengecek kamar anak-anak terlebih dulu. Dan karena ruangan kamar yang terbatas, Chloe akhirnya menggabungkan kedua anaknya bersama anak-anak lain. Cuma yang ia tidak sadar, virus atau penyakit yang dikeluarkan Pauli kini semakin menyebar di tubuh Lea. Pagi yang dingin dan bikin nyeroncon tidak menghalangi keseruan keluarga Chloe dan Elaine. Namun seperti biasa, Pauli terlihat beda sendiri ketika saudara dan sepupunya bermain salju. Ayah Pauli yang bernama Jonah heran karena anaknya tidak ceria seperti yang lain. Tapi tetap saja Pauli tidak peduli dan lebih fokus bermain gendang meskipun salah alat musik. Casey meminta si Besti untuk menjemputnya di pengkolan esok hari karena ia sudah muak berada di sini dan memilih ngeparty bersama teman-temannya. Saat Pauli masih terlihat aneh, sepupu dan kakaknya sedang asik camping-campingan layaknya sekelompok anak muda. Namun tanpa ada yang sadar, semua anak Chloe dan Elaine kini sudah terpapar oleh penyakit aneh.
Elaine merasa lega melihat anak sulungnya kini sudah terlihat ceria. Lalu di tengah kesibukan para mantan ciwi-ciwi haredang ini, Jonah meminta mereka untuk segera berkumpul. Great. You must know all about Chinese myths. Oh, has it got anything to do with self-absorbed? Si bocil bernama Miranda mulai ketakutan dengan gelagat adiknya yang semakin aneh. Akan tetapi Jonah malah sibuk ngomongin sebuah penyakit yang belakangan ini santer ia dengar. Di mana penyakit yang terbilang aneh dan baru ini biasanya menyerang pada anak-anak. Sebagai karyawan di bidang farmasi, Jonah merasa cemas. Apalagi penyakit yang diduga berasal dari luar negeri itu menyerang remaja, terutama anak-anak. Jonah auto marah karena menganggap kenakalan Pauli sudah keterlaluan. Tak tega melihat knalpot anaknya didulang Jonah, Elaine pun gercep menyelamatkan anak bungsunya. Ketika malam datang, kakaknya Lea yang bernama Nikki berkata bahwa ia tidak enak badan. Tapi sayang, Chloe malah asik ngobrol dengan Miranda. Lalu ketika Chloe sudah pergi, Miranda ketakutan oleh gelagat Pauli dan kedua sepupunya. Akhirnya pesta tahun baru pun mereka gelar. Namun para bocil yang sudah terpapar penyakit ini sedikit pun tidak merasakan bahagia. Bahkan Lea yang sedang berada di kolong mulai mengalami halusinasi dan ingin menyembelih boneka kesayangannya. We could do like Leah? Leah? fast back with them. I don't know why you tiger bone to cure. Oh, is that a tattoo, Casey? Chloe katanya kagum dengan tato Blair Casey yang nongkrong di sekitar barang pecah belahnya. Elaine yang baru tahu kesal dong, mau ngamuk, kagok banyak orang. Kini giliran Miranda yang gak enak badan setelah sekamar dengan para bocil yang sedang sakit. Tapi karena gak ada tanda-tanda layaknya orang sakit, para orang tua menganggap mereka cuma gimmick saja. You're eating some of your pee. Bisa kita simpulkan bahwa penyakit yang menyerang para bocil ini menjadikan mereka agresif dan sulit mengendalikan diri. Terlihat Chloe pun cuma bisa menahan sakit setelah dicolok sendok oleh Miranda. Just stop it! Petra! Singkat cerita, Rob akan menjaga para bocil di luar rumah. Terlebih ia khawatir kejadian aneh yang dialami oleh Miranda berpengaruh terhadap anak-anak yang lain. Lalu ketika Pauli mengajak Rob main sesorodotan, Casey malah berniat untuk menghubungi temannya. I thought Paulie was a bit classic last night, but... Semua orang auto histeris melihat nasib Rob yang baru saja menghantam benda tajam. Begitupun dengan para bocil. Pauli dan para bocil seolah lupa bahwa semua ini adalah perbuatan mereka. Oh, shit! Saat Elaine memanggil bantuan, Jonah berusaha menenangkan para bocah yang kini pada tantrum. Si Paul semakin menggila karena sudah berani menyerang ayahnya sendiri. Lanjut ia pun mengajak para bocil lain kabur ketika Rob akhirnya meninggoy akibat kehilangan banyak darah. Casey yang masih syok masih gak percaya atas apa yang telah menimpa pamannya. Lalu Elaine bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Casey tadi bersama Rob? Bahkan Elaine terlihat gak percaya saat Casey menyebutkan bahwa ia mah tidak tahu apa-apa karena sedang menunggu temannya. Aduh, gimana ini? Dalam keadaan yang serba bingung, Casey heran karena temannya belum juga datang. Padahal harusnya sekarang mereka ketemuan di pengkolan. Saat Casey diincar para bocil, Jonah ditemui Miranda yang terlihat penuh penyesalan. Lalu ia meminta maaf karena tanpa sadar telah menyerang bibinya sewaktu makan bareng. What? I need Daddy. Elaine sengaja membiarkan jasad Rob seperti yang disarankan oleh tim medis. Namun tanpa ia sadari, Leah dan Nikki sedang memperhatikan jasad ayah mereka.
Tim medis katanya gak bisa datang dengan cepat akibat jalanan yang tertutup salju. Sementara Elaine sedang menyiapkan selembar kain untuk menutupi jasadnya Rob. Tapi tiba-tiba ia kaget karena jasad Rob ternyata sudah menghilang. Elaine penasaran dengan apa yang dilakukan Leah di dalam tenda. Terlebih ia bisa melihat bahwa jasad Rob sudah pasti dipindahkan ke dalam tenda. Perhatian Elaine langsung teralihkan oleh teriakan Pauli yang katanya gak bisa turun. Padahal ini cuma akal-akalan Pauli yang ingin mencelakai ibunya. Casey yang lolos dari para bocil menemukan ibunya terkapar akibat patah tulang ekstrim di kakinya. Hingga ia pun menempatkan sang ibu di gudang ketika Pauli sudah menghilang. Saat Pauli pura-pura menjadi korban, Chloe menenangkan Leah yang menangis di samping jasad ayahnya. Kemudian Leah kabur untuk menunjukkan sebuah boneka yang sudah ia masukkan ke dalam perut ayahnya. Chloe akhirnya masuk ke dalam jebakan yang sebenarnya sudah diatur oleh para bocil. Di saat itu pula, Casey meluapkan kemarahannya kepada Pauli karena ia sudah tahu bahwa keluguan adiknya ini cuma sandiwara saja. Lanjut, Casey menyelamatkan Elaine setelah berhasil mengusir Nikki. Tapi sayang, ia malah dianggap pelaku utama dari kekacauan ini. Tanpa sengaja Elaine membuat Pauli jatuh nyocol ke beling sampai tewas seketika. Tak lama kemudian datanglah Jonah yang tidak tahu bahwa Pauli sudah menjadi psikopat cilik. Terlihat ia pun meratapi kematian Pauli akibat perbuatan istrinya. Casey menceritakan perbuatan Pauli yang sudah beberapa kali ingin mencelakai ibunya. Sementara Elaine yang sudah kena mentol kesulitan harus bagaimana ia menjelaskannya kejadian tadi. Dan hingga pada akhirnya, Jonah menganggap Elaine dan anak tirinya ini punya kepribadian yang mengerikan. Elaine, you stay here. Saat mereka mencari Leah dan Nikki, Casey menceritakan saat ia berada di hutan ketika menemukan muntahan para bocil yang terbilang aneh. Casey pun baru ingat bahwa sebelum berangkat ke rumah ini, Pauli memang sering batuk-batuk gak jelas. Cuma ia tidak tahu penyakit itu mudah menyebar dan membuat para bocil menjadi seorang psikopat. Melihat kupluk anaknya yang berlumuran darah, Chloe semakin marah kepada Casey yang sudah pasti melakukan sesuatu kepada anak-anaknya. Ia pun menyesal telah menerima keluarga Jonah yang ternyata malah membawa petaka terhadap keluarganya. Casey kesal karena sampai saat ini bantuan belum juga datang. Lalu ketika ia mengambil pisau untuk berjaga-jaga, Dek Miranda ternyata sudah nongkrong bersama ibunya. Gelagatnya sih seperti kasihan kepada ibunya yang gak bisa berjalan. Namun Casey yang sudah gak peduli menyuruh ibunya untuk menunggu, karena ia akan menghubungi temannya lagi menggunakan telepon rumah. Rupanya telepon rumah sudah menghilang dan sepertinya sudah dicuri oleh Miranda. Chloe merasa lega melihat Leah masih selamat meskipun dengan kondisi yang semakin pucat. Namun ia tidak tahu bahwa keluguan anaknya ini hanyalah jebakan kedua anaknya. Oh my god, I love you, bro. Mommy's here. Chloe akhirnya menjadi korban selanjutnya dari kelakuan anak-anaknya yang sudah terpengaruhi penyakit aneh. Di saat itu pula, Casey masih mencari adiknya yang sudah pasti menyembunyikan telepon yang ia butuhkan.
Jonah kini semakin emosi setelah terhasut oleh perkataan Elaine, hingga ia pun berniat untuk membawa kabur Miranda dari tempat ini. I swear to God. Saat Casey dikurung di dalam kamar, Miranda berbohong bahwa Casey telah berbuat kasar kepadanya. Penderitaan Elaine pun semakin bertambah karena ia sudah tidak dipercaya lagi oleh suaminya. Bye-bye, Mum. Casey tidak habis pikir ayah tirinya bisa tertipu oleh Miranda. Sementara Leah dan Nicky kini berencana untuk mengubur hidup-hidup ibunya yang sedang sekarat. Mereka sama-sama bingung harus berbuat apa di tengah kebrutalan Leah dan Nicky yang bisa muncul kapan saja. Tuhnya dah Casey langsung teringat dengan ibunya saat Leah dan Nicky akan memasuki rumah. Namun usaha untuk menyelamatkan ibunya tidaklah mudah akibat pintu yang susah ia jebol. Sadar tuduh anak dajjal sudah memasuki rumah, Elaine menyuruh Casey untuk diam. Antara pasrah tapi masih pengen hidup, Elaine pun berharap Leah dan Nicky tidak menemukan keberadaannya. Casey malah menganggap ibunya sedang dianiaya oleh para bocil. Kegaduhan yang dilakukan mereka pun akhirnya membuat para bocil bisa dengan mudah menemukan Elaine. Melihat anting Chloe yang ada ekstrak daging-dagingnya, Elaine sadar kakaknya itu pasti sudah menjadi korban kedua bocil ini. Kesedihan dan penyesalan yang dirasakan Elaine semakin membuatnya menderita. Begitupun dengan kematian Pauli yang bagaimanapun juga adalah perbuatannya. Dan karena alasan inilah, Casey akhirnya pasrah jika ia memang harus tewas di tangan kedua anak ini. Seperti yang dilakukan terhadap Bob, Leah yang bercita-cita menjadi dukun beranak akan memasukkan boneka juga ke dalam perut Elaine. Setelah berhasil membunuh si bocil Nicky, Elaine meminta Casey untuk membiarkan Leah hidup, karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah kabur secepatnya. Lalu dengan sisa tenaga yang Elaine miliki, ia akan mengendari mobilnya meskipun dalam keadaan pengkor. Elaine kesal dengan suaminya yang malah dengan tega meninggalkan mereka. Lalu ketika memasuki jalanan hutan, ia melihat mobil yang digunakan Jonah sudah nyocol pada sebuah pohon, di mana semua ini adalah perbuatan Miranda yang kini entah berada di mana. Casey merasa bahwa ayah tirinya itu sudah terlempar dari dalam mobil. Lalu tak jauh dari lokasi mobil, ia menemukan sebuah gundukan yang tak lain adalah untuk menutupi Jonah yang sedang sekarat. Tepat pada waktunya Elaine menghabisi Miranda yang akan mencelakai Casey. Kejadian ini pun membuat mereka benar-benar shock, bahkan membuat Casey muntah-muntah gak jelas. Muntah? Elaine merasa bahwa Casey sudah terpapar penyakit aneh juga. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan bocil lain yang ternyata lebih dari satu orang. Elaine terpaksa mengajak Casey meskipun anaknya ini sudah terpapar penyakit juga. Terlebih ia ketakutan oleh kedatangan para bocil yang kesemuanya sudah berjiwa psikopat. Tapi apa kalian yakin Elaine benar-benar akan selamat?
Dari awal memang tidak diceritakan dari mana Pauli bisa terpapar penyakit, begitupun asal-usul tentang penyakit ini. Tapi yang pasti penyakit ini bisa merubah mental manusia, terutama anak-anak, berubah menjadi sosok yang agresif dan selalu lupa atas kejadian yang baru dilakukannya. Ngeri juga kan? Bahkan di akhir cerita nyawa Elaine benar-benar terancam oleh perubahan yang dialami juga oleh Casey. So semoga kita selalu diberikan kesehatan hingga bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.